Hidup dengan tujuan dari Tuhan. Ada kalanya kita menjalani hidup hanya berdasarkan apa yang kita inginkan. Kita mengejar keberhasilan, kenyamanan, pekerjaan, keluarga, dan impian. Semua itu tidak salah. Tetapi ada pertanyaan yang lebih penting. Untuk apa Tuhan memberikan kita kehidupan? Hidup bukan hanya tentang menjadi siapa yang kita inginkan, tetapi tentang menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kita tidak ada secara kebetulan. Tuhan menciptakan kita dengan maksud dan tujuan yang baik. Karena itu, hidup yang benar adalah hidup yang terus mencari kehendak Tuhan. Alkitab berkata dalam Efesus 2 ayat 10 bahwa kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya kita hidup di dalamnya. Ayat ini mengingatkan bahwa kehidupan kita memiliki tujuan dari Tuhan. Kita adalah buatan Allah. Tuhan mengenal kita, membentuk kita, dan memiliki maksud melalui hidup kita. Seringkali kita membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat keberhasilan mereka lalu merasa hidup kita kurang berarti. Kita bertanya, mengapa jalan saya berbeda? Mengapa hidup saya tidak seperti mereka? Tetapi Tuhan tidak meminta kita menjalani kehidupan orang lain. Tuhan memanggil kita untuk menjalani tujuan yang telah Dia tetapkan bagi kita. Setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda. Ada yang dipanggil menjadi pemimpin, ada yang melayani keluarga, ada yang menjadi berkat melalui pekerjaan, dan ada yang dipakai Tuhan untuk menguatkan orang lain. Jangan mengukur nilai hidupmu berdasarkan seberapa banyak orang mengenalmu. Ukurlah berdasarkan seberapa setia engkau menjalani tujuan yang Tuhan berikan. Tuhan tidak menciptakan kita hanya untuk menerima berkat, tetapi juga untuk menjadi berkat. Efesus 2 ayat 10 mengatakan bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah. Ada orang yang harus kita kasihi, keluarga yang harus kita layani, jiwa yang perlu kita kuatkan, dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk menyatakan kasih Kristus. Mungkin kita berpikir bahwa hidup dalam tujuan Tuhan berarti harus melakukan sesuatu yang besar. Padahal, seringkali tujuan Tuhan dinyatakan melalui hal-hal sederhana. Ketika kita bekerja dengan jujur, melayani keluarga dengan kasih, mengampuni orang yang menyakiti kita, menolong orang yang kesusahan, mendoakan yang lemah, atau menguatkan orang yang kehilangan harapan, semuanya dapat menjadi bagian dari pekerjaan baik yang Tuhan percayakan. Karena itu, jangan meremehkan kebaikan kecil yang dilakukan dengan hati yang benar. Tuhan tidak hanya melihat besarnya pekerjaan, tetapi juga melihat kesetiaan hati kita. Ada kalanya kita belum mengerti seluruh rencana Tuhan. Kita hanya melihat satu langkah di depan. Kita ingin mengetahui masa depan, tetapi Tuhan mungkin hanya menunjukkan apa yang harus kita lakukan hari ini. Disitulah iman dibutuhkan. Kita tidak harus mengetahui seluruh perjalanan untuk dapat menaati Tuhan. Kita hanya perlu percaya kepada Dia yang mengetahui seluruh perjalanan. Mungkin hari ini jalan hidupmu terasa tidak jelas. Mungkin engkau sedang menunggu jawaban doa. Mungkin ada rencana yang belum terwujud atau pintu yang tertutup. Jangan menyimpulkan bahwa hidupmu tidak memiliki tujuan. Tuhan tetap bekerja meskipun engkau belum melihat hasilnya. Kadang Tuhan memakai masa sulit untuk membentuk karakter. Penantian mengajarkan kesabaran. Kegagalan mengajar kita bergantung kepada Tuhan. Pengalaman yang menyakitkan dapat membuat kita mampu menguatkan orang lain. Karena itu, jangan hanya bertanya, Tuhan, kapan keadaan saya berubah? Tetapi bertanyalah, Tuhan, apa yang ingin Engkau bentuk dalam hidup saya melalui keadaan ini? Pertanyaan itu akan mengubah cara kita melihat kehidupan. Ketika kita mengetahui bahwa hidup memiliki tujuan dari Tuhan, kita tidak mudah menyerah. Kita sadar bahwa perjalanan kita masih berada dalam tangan Tuhan. Kita juga tidak perlu terburu-buru mengejar kehidupan orang lain. Ada waktu Tuhan untuk setiap perkara. Ada jalan Tuhan untuk setiap orang. Ada tugas yang Tuhan percayakan secara khusus kepada kita. Mungkin tujuan Tuhan dalam hidupmu tidak terlihat besar di mata manusia. Tetapi jika itu berasal dari Tuhan, hidupmu memiliki nilai yang kekal. Karena itu, setiap pagi belajarlah bertanya, Tuhan, apa yang ingin Engkau kerjakan melalui hidup saya hari ini?
Mintalah kepekaan untuk melihat kesempatan menjadi berkat. Mintalah hati yang taat ketika Tuhan mengarahkan. Mintalah keberanian untuk melakukan yang benar meskipun tidak selalu mudah. Hidup dengan tujuan dari Tuhan berarti kita tidak lagi menjadikan diri sendiri sebagai pusat kehidupan. Kita menyerahkan hidup kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, hidup ini milik-Mu. Pakailah saya sesuai dengan kehendak-Mu." Ketika kita hidup demikian, pekerjaan menjadi pelayanan, keluarga menjadi tempat menyatakan kasih, dan setiap hari menjadi kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Jadi, jangan merasa hidupmu tidak berarti. Engkau diciptakan oleh Tuhan. Engkau memiliki nilai di hadapan Tuhan. Engkau memiliki tujuan yang Tuhan siapkan. Mungkin hari ini engkau belum memahami semuanya, tetapi teruslah berjalan bersama Tuhan. Tetap setia ketika belum melihat hasil. Tetap percaya ketika jalan belum jelas. Tetap melakukan yang baik meskipun tidak ada yang melihat. Sebab tujuan hidup yang berasal dari Tuhan tidak ditentukan oleh tepuk tangan manusia, tetapi oleh kesetiaan kepada Tuhan. Hari ini, serahkan kembali hidupmu kepada Tuhan. Serahkan rencana, pekerjaan, keluarga, pelayanan, cita-cita, dan masa depan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kiranya kita tidak hanya hidup untuk mencapai keinginan sendiri, tetapi hidup untuk menggenapi kehendak Tuhan. Sebab kehidupan yang paling berarti bukanlah kehidupan yang memiliki segala sesuatu, melainkan kehidupan yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dan memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau menciptakan kami dengan tujuan yang baik. Ampuni kami jika selama ini kami lebih banyak mengejar keinginan sendiri daripada kehendak-Mu. Ajarlah kami memahami tujuan yang Engkau berikan. Berikan hati yang taat, iman yang kuat, dan keberanian untuk menjalani setiap langkah bersama-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.